Terus dipenyeng guys, dipenyeng begini, terus dibekam kayak gini guys, gitu. Adek saya mau kamu jual harga berapa? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke deh guys, selamat pagi buat teman-teman semua yang sekarang itu lagi istirahat ya guys, yang lagi tibra bobo ya, karena sekarang jam 1 malam ya guys. Oh, terlalu malam Oh kita my ya. god, iya terlalu malam sih, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting kita usahakan untuk terus selalu upload video ya guys ya. Makanya dari itu, untuk teman-teman yang belum bergabung sama kita, gimana nih? Jangan lupa di subscribe, terus klik loncengnya, like, komen, dan share di seluruh sosial media kalian. Oke, jangan lupa ya guys ya, di subscribe, like, komen, dan share. Dan yang paling penting itu adalah di notifikasinya ya, yang lonceng itu diklik dan klik semua juga ya guys, biar teman-teman semuanya bisa dapat terus video dari kita ya guys. Oke deh guys, jadi untuk malam ini kita mau bahas tentang anak-anak ya guys ya. Nah, yang mana kemarin itu ada lagi viral banget tuh, ada anak yang berprestasi ya guys, yang beliau itu juara dunia gitu, matematika. Juara dunia matematika itu keren banget, bisa membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, membanggakan negara juga ya guys ya. Jadi orang pada tahu nih dengan Indonesia gitu. Indonesia gitu. Yang jadi taunya itu jangan hanya wah netizen Indonesia gitu ya. Tapi yang prestasi juga harus ada ya guys. Oke, jadi dia namanya Nono. Namanya dari NTT ya. Laki-laki ya. Iya. Aku bener-bener salut banget nih sama anak kecil ini. Jadi inspirasi aku sebagai orang tua baru gitu kan. Oh gini toh cara ngedidik anak gitu loh. Nah, yang penting yang jelas hebat banget lah untuk orang tuanya. Jadi ini guys ya. Siswa SD asal NTT raih juara 1 lomba matematika internasional. Ya, anak berusia 8 tahun asal Kecamatan Amarasi Selatan baru-baru ini berhasil meraih juara 1 Abacus Brain Gym International Mathematics Competition. Cesar Angelus Hendrik Meutnay atau akrab disapa Nono adalah siswa sekolah dasar Impres Burean 2 Kabupaten Kupang. Abacus World Competition sendiri merupakan kompetisi matematika untuk seluruh siswa Abacus Brain Gym di seluruh dunia. Skor dinilai dari jumlah file yang dikerjakan siswa selama 1 tahun. Satu berkas terdiri dari 10 soal dan setiap berkas akan mendapat skor minimal 70. Selamat Nono. Keren, beri plus untuk adek Nono, luar biasa ya guys ya. Ya, dan matematika itu biasanya nih waktu-waktu kita lagi kecil tuh biasanya adalah pelajaran yang paling kita benci ya. Paling kita takutin banget ya. Iya, soalnya ya biasa lah, kita kan harus hitung-hitungan aja gitu. Dan sekarang itu gue pas sekarang udah gede ya, itu seneng matematika nih. Seneng karena kan tambahan kurang-kurangan itu kan matematika ya. Jadi aku senangnya tuh kenapa? Karena sudah ditemani dengan kalkulator gitu ya. Kalkulator, dan yang paling aku senang itu ketika aku ngitungin keuntungan dan profit ya, karena aku orang usaha ya guys. Jadi pokoknya yang waktu masa kecilnya itu nggak suka dengan kalkulator, yakin deh untuk yang udah gedenya kalau si dianya sekarang jadi seorang pengusaha pasti, ataupun jadi seorang siapapun itu pasti senang dengan kalkulator ya. Kalau dia selalu ditemani sama kalkulator ya. iya, karena ngitungin terus ya, ngitungin. Oh my god, ya alhamdulillah ya guys ya. Dan ini Nono itu mendobrak daripada paradigma anak-anak ataupun orang tua ataupun siapapun itu yang aduh nih matematika itu sulit, ribet dan sebagainya. Dan ternyata Nono bisa menjadi juara dunia Olimpiade Matematika se-internasional ya. Wow. Dunia itu luar biasa sekali. Dan Nono juga diundang nih guys ke stasiun televisi, dan banyak juga diundang juga sih karena viral juga kan gitu. Dan ini aku suka nih. Jadi yang viral itu bukan hanya
kayak semacam berita-berita yang aduh asmara, berita-berita yang atau gabut mandi mulu lumpur, gitu ya. yang kemarin mandi lumpur gue belum pengen bahas ya, jadi pengen bahas yang ini aja dulu deh daripada yang mandi lumpur nenek-nenek ya, kasihan ya guys ya. Nah, dan di sini juga dites juga nih sama teman-teman di televisi nih, bahkan bingung, Arafi aja bingung nih yang ngetiknya, bahkan yang ngetiknya apa yang kalkulatornya yang nama-namain itu justru dia yang salah. Nih kayak gimana? Cekidot. Kita akan tes kemampuan kamu ya. Siap. Nih, jadi si Nono ini lagi dites nih sama Ivan, dites sama Ivan, terus si Arafinya yang apa namanya itu yang jadi kalkulatornya. yang nama-namanya. Bener nggak sih ini? Arafi sama si siapa tuh yang Itu si artis pendatang baru lupa lagi. siapa tuh namanya lupa lagi. Ada ini lihat aja lah ya guys. Bukan kalkulator. Siap. Nono bersiap ya. 4 tambah 3 tambah 7. Tahan dulu, Bu. Kurang lima. Ulangin ah. Gak bisa. 4 tambah 3. Nono, Danu gak bisa ulang-ulangan. Iya, Siap. maaf. Ulangi. Coba. 4 tambah 3 tambah 7 kurang 5 tambah 8 kurang 4 tambah 9 tambah 6. 28. Bu. Enggak, gua 6. 28. Gue 32. 28. Gue 32. 28 bener 28. 28. Bener 28. Lagi. Kok gue 32? Kok gue 32? 28. Ini yang pegang kalkulator malah kok gue 26, kok Lo yang- 32. Padahal yang benarnya itu 28, kan udah ada jawabannya. Wih keren nih anak. Lu, bodoh lu. Lagi. Siap. Bener Lagi 28. siap. No lagi no. Siap ya, siap. Ayo. Fokus. Ya. 27 tambah 98 tambah 54 dikurang 36 ditambah 71. 214. 214. Saya duluan. Cepetan dia. Cepetan dia. Cepetan si Nono ya. Lagi. Siap ya, Nono. Biar kita lebih cepat, kita di sebelah dia kali. Iya. Ayo. Siap ya. Ya. Siap ya. Ya. Siap ya. Iya, ini siap ini. Saya yang deg-degan tahu. Ya. 47 tambah 75 tambah 43 dikurang 24 tambah 97 tambah 55 kurang 23 tambah 56 tambah 41. Gua kelewat. Kalau kelewat diam aja, ini jadi fokusnya. Ya, Ayo pelan-pelan dari ulang. Ulang. No. Aku tanya dulu. Kalau Kita terlambat. Oh, dia juga terlambat kan? Iya. Emang ini kecepatan ini. kalau 41 kamu enaknya 41 atau 41? 41. Oke, 41. Gua repot kalau begitu 40. Wah, gua yang repot. siap. Nanti kalau bilang Ini jangan kalau bilang 41, gua kepecetnya 40 ya, ke satu itu bakal lewat. Ayo. Siap. 47 tambah 75 tambah 43 kurang 24 tambah 97 tambah 55 kurang 23 tambah 56 tambah 41. 367. Ih, salah 311. 367. Gua 414. Beneran. Gila ya, kalkulator yang salah terus guys. Itu malah yang nononya yang pinter Cuman gitu. pakai beginian doang loh, pakai hitungan jari. Iya, 47 tambah sekian. Jadi emang kayak lagi ngitung kalkulator gitu, tapi itu keren banget pokoknya. Aku yang udah gede aja, aduh. Kamu, Mi, ya, apa namanya nerf pas lagi ini insecure, ya. Insecure gitu. Ya Dikalahkan kamu sama waktu lagi bocah masih SD. waktu lagi masih SD, SMP, pelajaran yang kamu nggak suka diantaranya apa aja? Duh, MTK banget itu. MTK, selain MTK apa lagi? Pasti ada salah satu lagi pelajaran yang banyak orang nggak suka ya guys. Apa? Sejarah paling. Bukan. Oh, sejarah. Kamu nggak suka sejarah? Parah banget. Aduh, kamu silakan serang netizen ya. Dia nggak suka sejarah. Enggak lah, dia bercanda. Bukan nggak suka sejarah. Mungkin sejarah itu kan apa namanya itu banyak ya. Jadi kan terlalu banyak kekayaan dalam sejarah itu gitu, ceritanya gitu kan, cerita masa lalu. Jadi yang paling biasanya nih guys, yang nggak begitu disukain sama apa namanya tuh orang ataupun anak-anak nih, itu ada dua nih kalau misalnya pas SMP ya. Karena yang pertama adalah matematika, yang kedua adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ya, karena SMP udah masuk bahasa Inggris nih.
Kalau SD juga sih kayaknya udah masuk juga bahasa Inggris sih, udah kan? Kalau bahasa Inggris sih, Aku udah lupa sih, baru berapa tahun ke belakang ya gue kalau bahasa SD Inggris ya. sih belum terlalu menakutkan, soalnya gurunya masih asik. Oh masih asik, oh ngerti ya. Coba introducing dong kamu bahasa Inggris. Ayo silakan introducing. Gimana sih katanya katanya Ya suka, bukan, nggak maksudnya menakutkan, enak ya, guys. gitu gurunya. Oke, jadi itulah pelajaran 2 itu yang aku masih ingat itu ya agak sedikit, aduh bikin pusing dan bahkan nih waktu lagi SMP ini aku jarang masuk juga nih bahasa Inggris sama apa namanya itu MTK. Tapi ternyata sekarang kalau udah gede dibutuhin banget lah yang namanya bahasa gitu. Nah Mi, berbalik daripada berita Nono barusan, sekarang itu kan media itu lagi ramai banget ya, khususnya di WhatsApp ya, WhatsApp grup atau apapun itu. Sekarang itu lagi ramai. Grupnya golongan mak-mak ya. Iya, golongan mak-mak ataupun pokoknya siapapun, pokoknya grup-grup apapun itu sekarang itu lagi ramai tentang yang namanya penculikan anak, guys. Jadi memang ada 2 sih ya. Yang pertama itu memberikan kekhawatiran juga untuk kita. Tapi yang keduanya memang itu informasi ya, dan supaya kita tuh lebih berhati-hati. Wanti-wanti ya. Untuk wanti-wanti dan berhati-hati lagi gitu. Dan memang banyak banget apa namanya tuh bukti-bukti di media juga yang memang di-up gitu, bahwa memang apa namanya itu banyak banget korbannya, dan bahkan guys gitu ada juga korban yang memang sudah yang udah mau diambil ternyata selamat gitu, dan itu menceritakan bagaimana dia apa namanya itu proses untuk dia mau diculiknya kayak gitu. Dan nih kita lihat ada video nih guys ya, salah satu video penculikan anak. Cekidot. Saudara, tak seberapa jauh dari ibu kota, seorang anak berusia 12 tahun hilang misterius dan ditemukan tewas mengenaskan tak jauh dari rumahnya. Lenyap kedua mata dan sejumlah organ penting di tubuhnya. Lebih dari sepekan polisi melakukan penyelidikan, belum menemukan titik terang. Saudara, adakah ini merupakan jual beli organ tubuh anak yang selama ini sering diisukan dan akhirnya dikabarkan sebagai berita bohong alias hoax? Saya, Aiman Wicaksono, mendatangi lokasi tempat kejadian perkara. Nah, kita potong dulu sebentar ya. Jadi penculikan anak itu bukan ibaratnya kayak misalkan di film-film ya. Kalau di film-film itu kan masih apa namanya itu masih lebih baik ya. Maksudnya sebenarnya nggak ada yang baik gitu. Maksudnya lebih ramah gitu. Kenapa? Karena ketika si anak diculik itu ditelepon orang tuanya, saya minta tebusan uang sekian. uang sekian. Kalau enggak diancam, paling ya itu ancamannya, nanti anaknya saya begitu. gitu. Tapi guys, penculikan di dunia nyata ini nih yang saat ini sekarang lagi beredar, yang lagi booming banget gitu ya, dan memang harus hati-hati. Itu jadi anak-anak itu diculik dan diambil organ-organnya guys. Gitu. Jadi dari mata, kemudian tangan gitu, kemudian apa namanya tuh kayak organ-organ dalamnya itu gila. Kesal banget lah gitu. Jadi untuk mereka itu memang benar-benar udah nggak ada sisi kemanusiaannya lagi guys. Jadi emang udah sebetulnya mereka udah bukan manusia lagi gitu yang culiknya kayak semua gitunya. Itu karena uang ya. Karena memang bahwa di berita juga apa namanya itu satu anak itu bisa nilainya itu bisa sampai 5 miliar. Bisa sampai 5 miliar. Ya gimana sih orang yang nggak ini gitu, nggak pengen ikut gitu untuk kayak apa namanya penculikan anak kayak begitu gitu. Dan bahkan apa namanya itu penculikan anak ini juga memang waktu itu pernah ramai juga ya. Cuman udah gitu biasa redup lagi beritanya gitu, nggak ada lagi gitu kan, udah lumayan lama nggak ada, dan sekarang booming lagi gitu. Kenapa sekarang booming lagi? Otomatis pasti ada korban kan kayak gitu. Nah ini adalah salah satu seorang anak yang umurnya 12 tahun ditemukan tidak bernyawa. Anaknya ini hilang organnya lenyap gitu. Dan apa namanya itu ini ada juga videonya yang si ibunya itu meminta kuasa hukum Hotman Paris juga gitu kan, untuk ini gitu, untuk kasusnya supaya didalamin sama si polisi gitu kan. Tapi nanti kita cari dulu videonya. Nah ini adalah salah satu contoh juga anak nih yang mau yang udah bener-bener mau di apa namanya itu dibujuk lah, mau diculik.
dan dia apa namanya itu lolos gitu dari penculikan tersebut. Nah ini salah satunya nih. Di mana penculikannya, di Jadi mana? aku bilang kan pas lagi minjem sepeda teman aku, dia bilang begini. Lihat anak kecil gak deh? Pakai celana pendek baju biru, kata pura-pura nanya. Terus? Kata aku teh, ibu tahu anaknya gak? Nama anaknya? Gak tahu, lupa. Ya kan kita itu tadi anaknya lari ke sana yang kata ada keturunan tangga. Katanya sini ikut deh, nanti ibu kasih duit. Kataku kita langsung kabur kan. Aku minta tolong ke mamang jepit. Terus ditolongin nggak? Aku ngumpet di situ sementara. Terus tiba-tiba dia nyari aku di semak-semak. Sumpah Terus? ngeri banget. Di masjid mana? Masjid Ciparengka? Iya, masjid dekat. Musola. Dekat rumah. Dia pakai kacamata. Di apa di kantong ininya tuh kayak ada tajam-tajam, Mak. Ih, serem. Musola yang ada makamnya. Iya, di situ. Oh, ngeri amat. Emang di situ agak sepi teh. Iya. Udah jangan main ya. Di mana penculikannya, di mana? Kan lihat ini, jadi apa namanya tuh bisa meskipun memang si anak ini lolos gitu ya dari penculikan itu, tapi nggak bikin bekas juga gitu di mentalnya gitu, jadi trauma gitu nih anak nih. Dan seharusnya dia bisa Kasian main bebas gitu. di depan rumah bersama teman-temannya. Jadi takut, jadi sekarang jadi asa-asa takut gitu. Dan untuk lu yang apa namanya tuh yang suka culik anak, kenapa nggak kamu sendirilah, lu sendirilah yang bikin anak gitu, terus udah gitu jual. Goblok. Nih ini juga salah satu juga video yang mana anak-anak yang memang udah apa namanya itu terselamatkan. Cuman ini harus ditranslate nih, soalnya ini bahasanya bahasa Jerman. Kapan culik, Nak? Ini adalah anak-anak. Hati-hati ya, sekarang penculikan anak mulai merajalela lagi. Ini anak-anak yang selamat dari korban penculikan. Silahkan didengarkan ya guys. Nanti saya translate. Yang selamat dari penculikan ya. Nih, saya terek nanya. Adi bahasa eta tas di mana? Di masjid. Tas di masjid Adi teh. Tas di masjid terus Adi tahu jujuk kumaha. Nah, dia katanya tanya, Adi waktu itu habis dari mana? Lagi di masjid. Nah, kata si Adi lagi di masjid, katanya gitu. Muda ujuk aya mobil eureun maksudna. Mepetkeun. Heeh, terus kumaha? Terus deh pada ngiring. Heeh, Balik. Iya ya, balik. dibenyeng. Di Benyeng. Nah, terus ada mobil, terus kemudian ditanya, Dipepet. Dek, dipepetin kan? Dek pada ngiring, bari dibenyeng katanya ya. You know dibenyeng guys. Dibenyeng teh alias ditarik ya mau bajunya. ikut sambil ditarik ya bajunya. Benyeng itu kayak ditarik-tarik gitu. Terus apa namanya Terus itu? mobilnya itu dipepetin sama dia. Terus Dek pada ngiring katanya. Mau Dek mau ikut katanya. Lanjut ya. Abas di bekam. Adi dibekam di kitu tadi kieu, di kieu ha. Nah, dibekam Adi teh. Terus Terus Oh dibekam guys. Ditutup mulutnya. Iya, ditutup mulut, parah banget ya. Itu ini kan anak kecil ya, mana mungkin dia bohong juga sih gitu kan. Nggak mungkin minta Jadi katanya acting nanti juga ya. dipepetin, habis dipepetin terus dibenyeng, guys, dibenyeng begini, terus dibekam kayak gini guys, gitu. Jadi pakai nafsu ya. Jadi emang iyalah, gue kesel banget guys ya. Iya ada ingusnya sumpah. Ih, istri aku tuh kalau misalnya malam-malam tuh begitu, dia tuh suka keluar ingus, apa namanya tuh nggak kuat dingin kan dia. Nggak kuat dingin. Lanjut ya. si Ean tolong-tolongan. Arian kumaha An? Abi mah pas Abi ningali Adi mah, Abi teh tolong-tolongan. Oh, tolong-tolongan. Jadi Arian mah teu dicekalian teu. Henteu lamun Abi nama lompat, si Adi nama kalah nyantai. Disangkana teh moal aya nu newak, koreng teh pas tos nepikeun pepet na teh. Terlalu nyantai ya aja. Suruh si Rehan mah nyantai. Hana tuh mana tuh lah nyantai atuh lompat gitu. Kalau misalnya Jangan ada lompat, langsung hajar aja. kalau enggak ya kalau berani ya jangan lah, mendingan lari lah. Kalau misalnya anak kecil mendingan lari aja, nggak usah ngelawan orang tua gitu ya. Karena nggak akan menang. Nah, tapi kalau misalkan saya mah katanya lari. Nah, si Rehan mah nyantai teuing gitu kamu Terlalu teh. slow. Terlalu slow, lanjut. Eureun cenah Adi na teh. Heeh. Nurut eureun langsung Abi langsung ngumpat. Nah teh pas ningali dina bumina ka Agni teh Abi teh ningali teh teh ini Adi dibekam cek Abi teh Abi tolong-tolongan aya motor oren. Heeh. Pepe. Heeh. Heeh.
Berarti ada dua ada motor kendaraan ya? orange, iya. Mobil dan motor ya. Awas merek naon eta aja nah, langsung bae kabur eta na teh. HP nage labrak. Oh enggak, si motor itu datang nanyain, ini ada apa ini? Langsung kabur si yang bawa kendaraan mobilnya itu. HP na teh ragrag, HP culik nah heeh. Terus HP dipulung ku saha? HP anu terus dipulung. Nah HP si penculiknya ragrag jatuh. Nah terus dipulung katanya. Diambil sama siapa? Izin kali itu ami teh apa alamat nadi da eta mah kayak alamat nadi dinya. Oh, heeh. Ya, terus di bahasa Adi dibekam tadi anu diasumkan mobil tadi ente. Acan. Oh, soalnya aya motor mah teh nulungan heeh. Oh. Tah ayeuna Si Adi katanya udah ini katanya apa? Oh ini Adi namanya yang tadi Rehan. Nah apa namanya tuh udah dibekam katanya dimasukin ke mobil dulu belum gitu, ternyata enggak gitu. emang kerusum culikin jadi Adi pokoknya mah Adi pokoknya mun aya anu ieu nya ulah eta ulah noning ya deh ke serius ya ulah ieu ulah daek pemalumpat jadi Adi ulah sasek dulu solusi kasih Rehan lumpat nya di Abi teu kaburu kok. oh Nah, kalau misalnya sekarang itu kan lagi musim katanya kan, lagi musim menculikan. Jadi Adi jangan terlalu nyantai, harus kayak si Rehan, lari halusan. Lompatnya lah. Si Adi ya, boy. Maaf, tadi salah, bukan Rehan. Adi nih yang nggak lompat nih, yang terlalu nyantai teuing. Ya guys ya. Di cekelan manten. Adi teh tidak ada waktu Adi teh kalau diceklar manten ku si penculik na dibekam Adi teh dibenyang acuk nah oh atuh anu jadi pengalamannya ulah ulin jauhnya terus enak ada sok marah jadi tara Nama ka masjid ieu besok dijaga ku mama. ulah ka masjid Katanya Adi sekarang apa namanya tuh masih suka masjid katanya enggak sekarang suka dijagain sama mamahnya. Ini sebenarnya lucu juga ya, orang Sunda tuh kalau misalkan udah ngomong si tetehnya si mbaknya nih yang lagi ngevideoin lucu gitu cara ngomongnya gitu. Dan ini kejadiannya katanya di Garut guys gitu. Bumi be cenah. oh nya atuh anu mah sementara. Nah, jadi memang penculik sekarang itu ya yang aku bilang tadi gitu. Kalau di film-film itu kan diculik terus kemudian disekap, terus kasih makan. Minta transferan sekian. Nah, minta transferan sekian dibalikin kan si anaknya gitu kan. Dan itu TV, guys. Itu film. Tapi dunia nyatanya ini diculik, diambil organ-organnya, guys, dan dijual. Dan itu di pasar gelap. Dan itu pernah tuh di tahun yang sebelumnya sih berita pernah bilang itu motifnya itu gara-gara di websitenya itu website luar negeri itu menawarkan jasa organ dengan harga sekian, makanya orang Indonesia itu ikut-ikutan gara-gara website itu Bi. Iya emang ya itulah yang dinamakan dengan pasar gelap ya. Pasar gelap sebetulnya sih yang pasar gelapnya itu pelakunya, jadi yang menculiknya itu adalah orang-orang yang cuman ibarat kata dibelinya itu cuman 3 juta, 1,5 juta gitu. Jadi yang murah gitu. Dengan resiko yang tinggi ketika misalnya si orangnya ketahuan ataupun dapat sama warga, otomatis kan pasti bisa jadi dihajar kan. Bisa bahkan bisa dihilangkan nyawa gitu kan sama warga. Salah satu di stasiun TV itu si pelakunya itu diwawancara, kalau bisa ada motif kayak gini dapat dari mana kan, makanya dari website. Ketika saya sudah nangkep anak ini, saya bingung, saya harus ngapain, gimana cara ngecongkelnya, makanya akhirnya saya bunuh aja terus saya buang ke sungai. Masya Allah, astagfirullah. Ada tuh salah satu TV kalau nggak salah masih booming deh. Semoga apa namanya tuh para penculik ini juga bisa merasakan gitu ya, kayak gimana sih gitu diambil organ-organnya gitu. Nggak usah dijual deh, nggak usah ini deh. Semoga dia cincang-cincang gitu loh. Iya, diambilnya sama Tuhan aja lah kalian mah ya, nggak usah diambil sama orang sama manusia lagi karena udah haram banget lah gitu. Untuk pakai organ-organ yang kayak begitunya juga gitu kan. Nah, dan guys, ini juga ada video, beberapa video penculiknya yang memang ketangkep penculiknya. Nih bahkan ditanya kan gitu kan. Lalu culik ini ngapain, berapa nih ininya nih. Check this out. Kamu jual? Berapa orang yang udah kamu jual? 2.
Dari harga berapa sampai harga berapa? Tadi ditanya kan, berapa orang yang sudah kamu jual? 2. Dari harga berapa katanya? Ini parah banget ya sumpah. Berarti ini berhasil ya, dengan dia sebut 2, dengan harganya bisa menyebutkan, berarti sudah diambil kan organnya? Iya walau alam ya, untuk yang kasus Simba ini diambil atau enggak organ-organnya gitu, karena kita juga nggak dapat info yang lebih gitu dari Simbanya ini. Cuman ya bisa jadi gitu, bisa jadi terindikasi ke sana gitu. Karena memang ya sekarang kan yang tadi bilang kan, ini penculikan yang sekarang itu, yang kasus yang tadi nih, yang berita yang tadi itu kan hilang gitu organ-organnya gitu. Nah kita lanjutin. Adek saya mau kamu jual harga berapa? Kita ulang. Kamu jual? Berapa orang yang udah kamu jual? 2. Dari harga berapa sampai harga berapa? 1.300. Adek saya mau kamu jual harga berapa? Sorry, cut dulu. Tuh kan jual cuma 1 juta. Sampai 1.300.000 katanya kalau nggak salah tuh. Ngomong. Oh, adek 3 juta. Jadi maaf, yang penting kamu jujur aja, yang penting jujur. Oh berarti adek saya mau kamu jual 3 juta, tarif 3 juta. Iya. Penampungan tempat kalian jual di mana? Penampungnya di mana? Penampung kalian jual di mana? Sebutin nama bos kalian. Jakarta. Jakarta mana? Di Menggala. Penampungan kalian Menggala. Menggala mananya? Blok C. Oke. Kampung Tua. Dia kakek nuka kampung aja no. Oh, oke. Kamu jual? Berapa orang yang udah kamu jual? Tuh, jadi apa namanya itu, ada base campnya, ada komplotannya, dan katanya barusan Simbanya bilang ini Simbanya udah pernah jual 2 anak gitu kan. Nah si anak yang ini yang menginterogasi ini katanya mau dijual seharga dengan 3 juta. Nah dan itu adanya di Manggala, Jakarta. Nah di mana tuh? Jakarta Manggala. Pokoknya apapun itu kalian itu biadab. Apa Mi? Biadab guys. Biadab. Anda biadab. Amit-amit ya lo. Enggak, ini kan pas diinterogasi. Enggak, pemainnya seharusnya tuh yang apa sih, sebagai orang tua yang tadi bertanya-tanya seharusnya bilang gini, yaudah deh sekarang gantian aja, Anda aja deh saya mutilasi, saya potong-potong terus saya jual, gituin. Ini nggak ada gitu ya perkataan orang tuanya tadi. Bisa, kita kan negara hukum, kena pidana juga. Jangan kan yang kayak maksudnya begitu. Dibalikin gitu loh. Nih kalau Iya. kamu posisinya sebagai anak itu gitu loh. Ya, maksudnya biar dia merasakan gitu ya. Dia biar merasakan ketirnya kayak gimana sih gitu ya. Parah banget lah pokoknya. Nah, dan ini juga ada beberapa juga video yang terbaru ya. Ini pelaku-pelaku yang ini juga memang kalau di WA sih jelas banget ya. Cuman ini ada kekerasan juga gitu. Mungkin jadi nggak bisa di ini. Ini hanya sepotongnya saja. Bapak-bapak. Ini 12 jam yang lalu diposting oleh Begezul Piliang. Jadi ini masih baru dan memang ini juga sih tembus ke WA aku ya, yang video ini yang benar-benar dihajar. Tapi kadang-kadang aku kalau misalnya ngelihat penculik-penculik yang ini, penculik anak ini tuh kayak ini ya, kayak orang-orang yang kayak kurang gitu. Apa memang mereka itu acting atau memang beneran kurang? Tapi sih ada juga sih, aku juga kayak misalnya ketakutannya itu, takutnya misalnya nih orang yang memang kayak orang gila gitu kan. Kadang-kadang kan penculiknya kan berpura-pura jadi orang gila. Takutnya yang beneran orang gila akhirnya dihajar massa gitu kan, salah tangkap kayak begitu. Ini gara-gara si maling anak nih. Nah itu kan dia bapak-bapak, berarti kan dia udah berpengalaman sebagai orang tua kan? Iya nggak tahu kan dia udah punya anak atau udah nikah atau belum gitu kan.
Nah ini juga ada lagi perempuan nih yang tertangkap juga nih. Ini baru 3 hari yang lalu nih. Itu nggak begitu jelas ya omongan antara warga sama si pelakunya ya. Yang aku tadi lihat itu si pelakunya itu malah balik ngegas ya. Iya, dan untungnya ini pelakunya cewek. Coba kalau cowok habis kalau cowok. Udah langsung tadi aja kan dikasih sama si bapak-bapak itu kan, kalau misal kalau dia posisi dia sebagai laki-laki udah langsung dibegem kali ya. Ya masih mending itu sama si bapaknya tarik langsung kan. Sini lu gitu. Tapi langsung ngegas ya si mama itu. Pakai jilbab lagi. Ya Allah, kasihan itu jilbabnya, Mbak. Mendingan dilepas. Tambah juga mungkin ya sekarang kan emang zaman ekonomi juga mungkin makin sulit ya. Makin sulit, orang itu ekonomi makin sulit, iman kita makin miskin, orang udah makin nggak mau lagi mencari mencari ilmu agama kayak gitu kan. Udah males karena apa? Karena disibukkan dengan duniawi gitu. Karena sulitnya ini. Tapi kalau misalnya memang dunia ini memang sejahtera dalam hal ekonomi gitu, termasuk yang memang kita yang di sini Indonesia lah gitu kan. Ya orang mungkin tapi sih gimana orangnya juga sih Gatang. Yang namanya intinya itu agama sih harus ditekankan, yang memang harus ditanamkan gitu. Jadi ketika kita punya iman ataupun kita mengerti bahwa ini adalah dosa, ini salah, kita akan tahu gitu. Maksudnya kita kan ngerasain bahwa ini udah salah nih, bener nih gitu kan. Orang-orang yang kayak gini kan orang-orang yang udah gak punya iman gitu. Maksudnya orang-orang yang sudah tidak ada rasa kemanusiaannya lagi. Yang gue bilang tadi itu bukan manusia gitu, bisa dikatakan iblis ya orang-orang yang kayak gini. Ya aku harapnya sih sama untuk Bapak Polres, terus sama Bapak ya pokoknya pihak kepolisian lah yang berwajib, gitu ya, yang berwajib. Mohon banget deh kalau udah ketangkap nih para pelaku-pelakunya, apalagi biang utamanya nih si bandarnya, jangan dihukum 12 tahun, 20 tahun deh, jangan. Kalau bisa dihukum mati juga. Jadi jangan langsung. Kalau dihukum mati kan biasanya kan tembak, jangan. Mending dihukum mati dengan cara dibakar aja. Bakar, congkelin dulu tuh, gitu biar dia ngerasain. Jadi biar ngerasain gitu loh, pedihnya anak-anak itu dicongkel sama mereka, terus disiksa sama mereka. Jadi dia juga ikut ngerasain gitu loh. Iya, kayak gitu. Jadi pokoknya untuk teman-teman semuanya yang sudah punya anak gitu ya, harus lebih ketat lagi. Ya, harus lebih protect lagi gitu kepada anak-anaknya, harus lebih ketat lagi dan harus bisa kayak benar-benar perhatiin gitu anaknya gitu. Karena memang ketika sudah terjadi itu penyesalannya sangat luar biasa. Dan tidak ada salahnya ketika misalnya kita itu kadang-kadang kan kita kan terlupa dengan yang namanya gadget, yang namanya ini akhirnya si anak main sendiri kan kayak gitu. Ya pokoknya harus hati-hatilah. Ini juga baru banget ya pengalaman tadi pagi kita. Emang sih kesalahan aku kan, ketika kamu lagi nyuruh aku nyari sesuatu, berarti kan otomatis kan pemikiran kan pecah belah gitu, memikirin anak sama mikirin barang yang kamu cari kan. Nah terus si anak itu kan anakku kan 21 bulan itu kan udah bener masa-masanya aktif dia pertumbuhan kan, apalagi dia udah bisa pakai sendal, terus udah bisa interaksi sama orang, terus juga udah cerewet lah gitu, udah bisa ngajak ngobrol ke orang gitu. Nah pas ketika aku lagi sibuk nyari barang, aku kan pikirnya kan, oh nih sama omnya nih sama pegawai kamu nih, berarti aman dong. Ternyata ada ibu-ibu dateng nganterin nganterin si Dede. Aduh itu sumpah itu nggak terbayangkan ya, nggak bisa dilupain traumanya ya Allah. Nganterin si Dede dengan nafas gitu ceritanya, dengan keadaan dengan keadaan kotor gitu kan badannya, semuanya kan panik kan. Bu ini dedenya
jatuh, aku nemuin di pinggir jalan, panik dong. Di pinggir jalan sama siapa Bu gitu kan, sendiri gitu kan. Lah langsung kan pikirannya kan udah kotor kan, aduh sendiri. Ya pemainnya nanyain kan, lah yang tadi pertama kali yang megang siapa, kenapa dilepas gitu loh kan. Kenapa nggak ini gitu loh, dijaga gitu, bantuin jagain gitu. Dia nyalahin gua guys sebenarnya tadi itu. Ya tapi kan sebagai orang tua kan maksudnya, aduh ini pengalaman aku Panik gitu kan, ya. panik, terus udah langsung. Nah untung aja aku nanya kan sama anaknya, untung aja anakku tuh kalau setiap ditanya itu selalu dijawab kan, nyambung gitu kan, alhamdulillahnya tuh. Jadi anaknya ibu ini itu 21 bulan, anaknya ibu ini itu. Jadi jadi alhamdulillah gitu kan ketika kita meskipun 21 bulan 22 bulan ya. Mau jalan 22. Tapi dia itu kalau ditanya itu jawab gitu. Selalu dijawab nyambung, gitu nyambung kan. lah Nyambung gitu kan. Jadi kita ketika nanya ya pas gitu dengan arahannya anak. Pas aku nanya, Ade abis dari mana gitu kan. Itu main di depan kata si Dede. Sama siapa? Sendiri. Tapi sama ibu-ibu gitu kan, panik dong. Terus ibunya baik apa jahat? Baik. Ini sakit. Ya udah kan, untung aja ditemukan sama ibu yang benar-benar baik gitu kan, bukan niat jahat gitu kan. Dan untuk ibu yang sudah menemukan, baik, tetangga juga yang sudah menemukan, terima kasih banyak. Ini udah pengalaman aku gitu kan, seumur hidup deh nggak bakal ngulangin lagi itu traumanya tuh sampai sekarang ya. Ibu jaga anaknya baik-baik ya Bu ya. Untuk suaminya gitu. juga jangan suaminya terlalu ini ya. Suaminya jangan terlalu fokus ini ya. Jangan terlalu fokus marahin ibunya ya gitu. Ya pokoknya intinya jangan lupa selalu jagain anaknya dan semoga kita selalu baik-baik saja dan mudah-mudahan ya kita tuh ketika kita menjaga anak itu jangan lupa kita titipkan juga anak, anak itu kepada Allah gitu ya, titipin aja karena anak juga amanah bagi kita, terus kita titipin lagi ke Allah gitu kan. Semoga semuanya baik-baik saja. Oke deh guys, kayaknya sekarang udah malam juga dan memang kita nggak akan bahas panjang-panjang juga. Kita udah panjang dong, 30 menit. Nah, pokoknya buat teman-teman semuanya tetap semangat, jangan lupa bekerja luar biasa, dan kalau misalnya ada salah-salah kata dari kita mohon maaf. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye.